Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube saya, Dewi Rohma Channel. Di kanal ini saya akan sharing tentang perjalanan hidup saya, pengalaman-pengalaman saya selama saya tinggal berpindah-pindah di 4 kota, dan juga aktivitas saya terkait kesehatan mental. Jangan lupa subscribe dulu biar kamu nggak ketinggalan ya info-info, cerita-cerita seru yang ingin saya bagikan di sini. Oke, teman-teman pernah nggak punya ekspektasi nih ya, punya ekspektasi mungkin sama pasangan, sama orang tua, sama pekerjaan, sama kondisi keuangan ya, atau sama apapun lah, situasi apapun, kondisi apapun, tapi pada kenyataannya jauh dari itu semua. Bagaimana rasanya? Ya, sangat tidak nyaman ya. Wah, emosi seperti roller coaster, naik turun. Nah, ketika suami memahami kita, wah kita happy. Ketika suami tidak memahami, wah kita sedih. Ketika dapat penghasilan banyak, kita senang. Ketika kurang, kita gelisah. Nah, ya. Begitu juga yang terjadi dengan kami di awal-awal pernikahan. Ya, ekspektasinya tinggi, ingin mendapatkan segala sesuatu yang sempurna, yang baik. Ya manusiawi, ya manusiawi. Kita punya keinginan itu. Siapa yang nggak mau punya kehidupan yang baik, punya pasangan yang baik, pasangan yang sempurna? Siapa? Namun di sini akhirnya saya menyadari bahwa semakin tinggi ekspektasi kita, maka semakin sulit kita mendapatkan kebahagiaan. Semakin tinggi ekspektasi, semakin sulit kita mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Ya karena kita hanya akan fokus pada apa yang belum kita dapatkan, yang belum kita miliki. Kita nggak bisa fokus pada hal-hal yang sudah kita miliki atau hal yang sudah kita dapatkan. Kita jadi salah fokus. Ya, sibuk mengejar yang belum ada, tapi lalai dengan apa yang sudah ada di genggaman tangan. Nah, tuh, ekspektasinya diturunkan, terutama dengan sekitar kita, ya, yang paling sering kita berinteraksi. Kemudian apalagi nih tantangannya ketika baru menikah? Karena jujur nih, selama 2 tahun di Makassar, ya, ini adalah awal-awal pernikahan kami. Awal pernikahan kami, yang di situ kami sedang sangat effort untuk bisa menyatukan nih 2 pikiran, 2 emosi, 2 perilaku dari 2 individu yang berbeda. Egonya masih sama-sama tinggi ya. Si suami dengan ego yang sudah terbentuk sedari dia kecil, dididik dengan cara seperti ini, terbiasa merespon seperti ini. Kemudian saya dididik ya, ego saya dibentuk, perilaku saya dibentuk oleh orang tua saya dengan caranya mendidik saya. Dan beginilah kalau suami istri masih belum selesai dengan dirinya, masih dengan egonya, masih dengan pengalaman masa lalunya yang membebani dia. Sebagai ibarat seperti ini, rumah tangga ini diibaratkan seperti mobil. Mobilnya sudah mobil terbaru, bahan bakar full, sudah siap melaju. Wah, namun ternyata berkutat dengan hal yang sama terus. Apa itu? Masalah emosi, merasa tidak dipahami, merasa tidak didengar, merasa diabaikan, berputar dengan masalah yang sama, dengan kesalahpahaman yang sama. Ibarat mobil, handremnya diangkat terus. Di manusia, pengalaman masa lalunya dibawa terus. Nah, bapakku dulu begini, ibuku dulu begini, kenapa kamu perlakukan saya seperti ini? Nah, kan masing-masing masih dengan ibaratnya limiting belief-nya, keyakinan-keyakinannya sendiri-sendiri yang mungkin bisa jadi keyakinan itu keliru atau kurang tepat. Egonya, bahkan mungkin trauma masa lalunya, inner child-nya, kebutuhan-kebutuhan, memori-memori di masa kecil ya. Inner child itu sebenarnya nggak ada baik, nggak ada buruk ya, itu adalah memori yang netral. Cuma terkadang ada memori yang mungkin dimaknai negatif oleh sosok anak kecil ini. Nah, memori yang dimaknai negatif inilah mungkin dia di situ merasa tidak diterima, merasa diabaikan, merasa tidak dipilih, merasa tidak dipahami, maka ini meronta-ronta.
meronta-ronta, dia minta untuk dipahami, dorongan untuk dipahami, dimengerti. Bisa dibayangkan menikah dengan inner child yang masih terluka, menjadi dua sosok orang dewasa yang menikah tapi dengan perilaku, pola pikir, pola rasa anak kecil. Akhirnya dikit-dikit berantem, dikit-dikit ngambek. Nah, itu pengalaman saya. Maka jangan diikuti, untuk diambil hikmahnya saja. Oke, namun beruntungnya seperti yang saya sharingkan di video sebelumnya, kami punya komitmen, ya. Dan komitmen itulah yang menjaga dengan kondisi apapun kami berada di jalur itu. Kami tetap bertahan di jalur itu. Nah, ini awal pernikahan yang sangat menantang, menurunkan ego, ekspektasi diturunkan, ego pun diturunkan. Fokus pada tujuan yang mau dicapai bersama. Hingga akhirnya kita bisa terus melanjutkan rumah tangga ini. Kemudian ekspektasi selanjutnya, ini terhadap pasangan, terhadap sekitar gitu ya. Ekspektasi selanjutnya. Tentu ketika sudah menikah, kita sangat berharap ya memiliki buah hati anak yang sehat, yang sempurna. Kemudian yang apa lagi? Ya tentu kelaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Dan kami pun menjaga itu. Termasuk ketika saya sedang hamil, ya. Kami menjaga ya, rutin periksa ke dokter, minum vitamin untuk ibu hamil, minum susu untuk ibu hamil. Banyak ikhtiar dilakukan untuk bisa mendapatkan anak yang sehat, yang sempurna. Inilah kuasa manusia, yaitu berikhtiar untuk melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Namun, kenyataannya di luar kuasa kita. Qadarullah, saya sakit di usia 5 bulan kehamilan. Saya sakit, saya masuk rumah sakit, dan akhirnya saya mau tidak mau perlu mengkonsumsi obat ya agar janin dan saya pun selamat. Kemudian akhirnya saya sehat dan terus melanjutkan kehamilan dengan terus melakukan pemeriksaan. Namun qadarullah, kami diberikan seorang anak perempuan yang ternyata secara fisik kurang sempurna. Ada beberapa fungsi tubuhnya yang tidak berfungsi dengan baik. Inilah ekspektasi kita kembali diuji. Ekspektasi kita kembali diuji. Dan ternyata setelah saya melakukan pemeriksaan lebih lengkap lagi tentang tubuh saya, darah saya, dan lain sebagainya, ternyata saya terkena virus apa ya namanya, virus TORCH ya. Nah, yang mengganggu pertumbuhan tulang ya, jadi mengganggu pertumbuhan tulang. Nah, bisa dibayangkan ketika itu ya, kami sangat sedih. Namun di tengah kesedihan itu, ketika saya melihat bayi yang saya lahirkan untuk pertama kalinya, saya lihat bayi itu ya, saya tatap bayi itu, di dalam hati saya ada sebuah keyakinan, anak ini akan menjadi seseorang yang berbeda. Anak ini akan menjadi seseorang yang tangguh. Itu yang terbersit dalam pikiran saya. Dan keyakinan itu kuat menancap dalam hati saya. Hingga kesedihan itu hanya sementara saja. Teralihkan dengan fokus lain. Oke, Allah, kami sudah berikhtiar sebaik mungkin yang bisa kami lakukan. Namun hasilnya di luar kuasa kami. Kami terima apapun rezeki yang Engkau berikan, ya Allah. Dan tentu ada jalan takdir yang indah yang telah Engkau persiapkan. Jujur, di usia 25 tahun kala itu, saya benar-benar merasa belum memiliki banyak bekal dalam pernikahan. Saya merasa
belum memiliki banyak bekal dalam pernikahan, dan kan tidak ada ya sekolah pernikahan. Namun ketika melihat bayi yang saya lahirkan itu, entah, saya yakin Allah kirimkan kekuatan itu, keyakinan itu. Dan terkait sosok bayi ini, ya, perjalanannya yang luar biasa, saya akan sharingkan di video selanjutnya. Masya Allah, inilah training hidup kita sebenarnya. Bagaimana membersamai sosok bayi ini hingga sekarang berusia 21 tahun. Salam sehat, salam bahagia, sejahtera. Saya Dewi Rohman.